channel Antoni Utama. Pada siang hari ini kesempatan yang sangat berharga sekali, yaitu saya akan mereview sebuah mobil Kia. Kia Sonet ya. Sebelumnya memang saya sudah pernah mereview ini, tapi Sonet yang ini sangat berbeda sekali dan sangat mind blowing buat saya. Mau tahu seperti apa dan penasaran? Yuk ikuti review lengkapnya sesaat lagi. Langsung saja kita mulai mengenai review Kia Sonet ini. Dari luar sepertinya tampak tidak ada yang beda dengan yang Sonet yang 5-seater biasa ya. Ya, karena tidak ada penambahan dimensi, semuanya juga masih sama seperti yang sebelumnya ya. Dan Sonet yang ini juga sangat mind blowing buat saya, seperti yang saya bilang di awal, karena ini belum pernah terjadi di mobil-mobil di Indonesia sebelumnya. Ya, ini dengan mobil sekompak ini bisa dibuat 7-seater ya, dan ini merupakan sesuatu yang tidak biasa yang dilakukan oleh pabrikan manapun di Indonesia ini ya. Kita akan lihat dari sini, sekilas tidak ada yang beda dengan yang 5-seater ya. Namun di tipe Premier pun kita tidak mendapatkan yang namanya sunroof ya. Itu yang sedikit membedakan dari Sonet ini di eksteriornya. Dan kalau kita ke belakang, ya seperti yang saya bilang tadi, tidak ada perubahan dimensi apapun. Karena pada awalnya saya mengira kok ada Sonet 7-seater akan diluncurkan, saya kira akan dibikin lebih panjang. Ternyata tidak sama sekali. Ukurannya sama seperti yang 5-seater. Ya, kurang lebih secara dimensi mobil ini memang tidak ada perbedaan ya, karena dimensinya masih sama dengan yang 5-seater, yaitu 4120 mm dengan lebar 1790 mm, dan tingginya masih sama juga, yaitu 1632 mm, serta wheelbase-nya 2500 mm dan ground clearance-nya 205 mm ya. Cukup tinggi lah untuk ground clearance-nya ya. Seperti itu aja yang mengenai dimensinya, karena sama persis dengan yang 5-seater ini. Dan untuk suspensinya menggunakan MacPherson strut di depan dan torsion beam di belakang ya, seperti layaknya mobil front wheel drive pada umumnya ya, kurang lebih seperti itu. Di eksterior ya sama aja, tidak ada tulisan emblem apapun atau tulisan 7-seater segala macam. Jadi kalau orang tidak tahu pasti tidak akan mengira bahwa ini adalah 7-seater ya. Kurang lebih seperti itu mengenai trivia singkat dari Sonet 7-seater nih. Dan dari eksterior ya juga tidak ada beda dengan yang 5-seater yang seperti yang itu ya. Dan ini merupakan tipe dynamic ya dari Kia Sonet itu sendiri ya. Sedikit tambahan mengenai bannya menggunakan ukuran 215/60 R16 ya. Dan untuk rem belakang ini masih menggunakan tromol, sedangkan yang di depan sudah menggunakan disc brake ya. Dan ini bukan velg alloy di semua tipe ya, tidak ada velg kaleng di Kia Sonet ini ya. Kurang lebih seperti itu saja mengenai bannya, dan bannya menggunakan merek Apollo, yang ini merupakan ban yang paling terkenal di India sana ya, karena Sonet ini merupakan CBU India, jadi bannya ya ban Apollo lah, jelas itu ya. Kurang lebih itu aja mengenai spesifikasi ban dari Kia Sonet sendiri ya. Kita akan langsung aja ke interior dari Kia Sonet ini. Kita akan beranjak ke interior dari Kia Sonet ini ya. Yang pertama, jendelanya sudah otomatis dengan retractable seperti ini ya, seperti ini. Dan juga sudah ada power door lock-nya di sini, dan jendelanya otomatis hanya di sisi pengemudi saja ya, seperti itu. Dan ada window lock-nya di sini
Dan ini speakernya dan sangat artistik sekali ya, seolah faded gitu ya motifnya. Dan ini ada penempat bottle holder ya. Dan ini juga tempat untuk payung. Wah, sangat istimewa sekali ya, jarang ada di mobil-mobil yang lain ya. Cukup bagus. Untuk pengaturan kursinya masih manual ya, belum ada yang otomatis ya, tapi ya tidak ada masalah dengan itu. Oke, kita akan masuk ke dalam. Kita lihat di sini. Nah, ini ada pengaturan untuk stability controlnya ya, dan ini sudah engine start stop button walaupun di tipe dynamic ya. Dan ini untuk membuka kap mesin ya di sini. Itu nanti aja kita akan bahas. Ya, di setir ini untuk pengaturan MID dan cruise control, serta yang ini untuk pengaturan head unitnya ya, audio di sini. Oke, kita akan lihat dulu di dalam ya. Penampilannya seperti ini ya, dan ini AC-nya juga sudah digital, dan juga di sini ada wireless charging dengan pendingin. Oke, cukup bagus. Dan ini ada power outlet ya, 12 volt, dan ini untuk slot USB sebanyak 2 buah. Ini sepertinya untuk charging, dan ini untuk menyambungkan ke head unitnya ya. Dan head unit ini sudah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay ya, jadi cukup lengkap. Walaupun minus audio Bose tidak tersedia di tipe Premier untuk yang tipe 7 seater ini ya. Dan juga tentunya tidak ada ambient light di sisi pintu sini, jadi polos saja, yang bisa mengikuti irama ya, irama musik seperti itu. Dan juga di sini tidak ada vanity mirrornya ya, sunsetnya, namun yang hanya ada di sini aja vanity mirrornya untuk di bagian penumpang seperti itu. Dan ini hand gripnya juga sudah retractable. Lampu masih bohlam, belum yang LED. Dan ini ada tempat kacamata ya, seperti ini. Oke, seperti itu. Dan spion tengahnya sudah dimming juga walaupun masih manual. Oke, coba kita nyalakan. Oke, kuncinya perlu kita dekatkan ya, mungkin baterainya sedikit lemah. Oke, seperti ini tampilannya, sudah semi digital lah, walaupun ya hanya speedometer dan MID saja yang digital, tapi tachometer masih manual ya, sama penunjuk bensin dan temperatur, kurang lebih seperti itu. Coba kita lihat apa aja yang ada di menu MID ini ya. Oke, ini shipping mode ya, apa ini saya kurang tahu ya. Dan ini kondisi pintu, apakah ada yang terbuka ya, sebagai pengingat saja. Dan ini ada pengaturan untuk lampu ya. Oke, kita coba lampu. Dan ini ada one turn signal ya. Oke, headline delay dan kembali. Lalu ke door. Oke, ini untuk pengaturan central locknya ya, mungkin ya, untuk ya pengaturan central lock. Dan ini oke, welcome mirror, wireless charging, wiper light display, IC road warning. Oke, ini untuk tampilan saja mungkin, untuk pemberitahuan. Dan ini untuk peringatan untuk interval servisnya ya, seperti itu. Ini juga kita lihat untuk untuk mereset konsumsi bahan bakarnya ya, seperti itu ya. Kalau tidak disentuh langsung balik-balik gitu aja, dan agak merepotkan ya sepertinya, tapi tidak masalah lah. Tire pressure unit, temperature unit, full economy unit. Oke, ini untuk satuannya semuanya ya. Oke, ini untuk satuannya. Ini temperaturnya Celsius atau Fahrenheit. Full economy kilometer per liter atau liter per 100 km. Oke, kita ganti kilometer per liter aja ya. Kurang lebih seperti itu yang ada di MID ya. Kita tidak terlalu menjelaskan panjang lebar ya, agar kalian semua tidak bosan. Oke, di sini ada tombol untuk drive mode ya. Kita coba lihat, ada mode sport, ada eco, dan normal. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk tombol traksinya, ada untuk yang tipe snow, mud, dan sand ya, 3 tipe itu aja untuk traksi bannya. Dan ini transmisinya menggunakan IVT ya, ini Intelligent CVT lebih tepatnya untuk
ya nama dagangnya dari Kia lah itu. Dan ini ada mode manualnya, jadi bisa disimulasikan selayaknya transmisi otomatis konvensional seperti itu. Dan ini ada 2 cup holder dan ada slot kosong untuk pemisahnya ya sepertinya. Dan juga di sini ada konsol tengah ya, di tempat penyimpanan, walaupun ya cukup kecil, tidak terlalu besar-besar amat. Dan juga di sini ada glove box yang masih belum soft opening ya, seperti itu. Dan yang membuatnya berbeda, kenapa tidak ada sunroof di tipe Premier, karena ya kehadiran blower ini. Oke, ini bukan blower AC, hanya kipas saja ya. Jadi hanya meneruskan angin dari depan ke belakang ya. Ya ini untuk mendinginkan penumpang bangku baris ketiganya tadi ya. Jadi ditambahkan blower seperti ini makanya. Ya kurang lebih seperti itu untuk di baris pertamanya ya. Oke, kita akan beranjak ke baris keduanya setelah ini. Ya. Oke, seperti itu aja. Sedikit menambahkan apa yang ada di bagian penumpang baris pertama ini ya. Oke, yang pertama, ya masih sama seperti yang di sisi driver, ada tempat untuk payung dan bottle holder di sini ya. Dan kursi pun juga masih manual seperti biasa. Dan ini yang beda, fire extinguisher ya. Ini alat pemadam kebakaran, ini sudah menjadi sesuatu hal yang wajib di tahun 2021 ini ya. Dan ini juga untuk first aid kitnya ya, untuk P3K nya ya. Ini karena ya tambahan, jadi tidak ada tempat khusus untuk menaruh alat pemadam kebakaran ini ya. Jadi ya diletakkan di sini, mau ditaruh di belakang ya juga bisa lah. Ya tergantung penyimpanan lah, ini tidak perlu diributkan bagaimana ya. Oke, kita akan duduk di sini sekarang. Oke, ya, sudah saya sebutkan tadi belum soft opening. Oke, duduk di sini cukup nyaman ya, tidak terlalu menggantung gitu ya. Jadi posisi duduknya masih enak lah untuk lantainya ya. Dan ini juga bisa dislidingkan juga ya. Oke, masih luas juga ya, tidak terlalu sempit ya. Ini aja yang ada di bangku baris penumpang ya, penumpang depan. Dan ini tadi ada Twitternya, lupa saya sebutkan ya di awal ya. Kita akan keluar lagi. Kita akan beranjak ke baris kedua dari Kia Sonet ini ya. Ya, kebetulan ini sudah direbahkan seperti ini. Dan kita tegakkan dulu kursinya. Oke, ini kursi posisi yang sangat-sangat maju sekali. Jadi ya tersisa 1 jari lah di sini. Oke, sebelum itu di sini ada tempat penyimpanan cup holder 1 aja ya, seperti itu. Dan ini posisi yang sangat maju, tapi ini bisa di sliding ya. Ini kan yang 5 seater tidak bisa ya, karena sudah fix kalau yang di 5 seater tuh. Ya, ini pelipatannya 60-40 ya. Oke, kalau sudah dimundurkan seperti ini, ruangannya cukup lega ya. Tapi kita tidak tahu untuk yang di baris ketiga nasibnya seperti apa nantinya. Nah, ini dia blowernya yang seperti saya bilang. Ini untuk penumpang baris ketiga, makanya perlu ditambahkan blower seperti ini. Ya, ini bukan AC, jadi tidak ada freonnya. Nah, tapi karena ini hanya menambahkan lagi, sebenarnya ada blower di konsol tengah ini untuk penumpang baris kedua ya. Ini ada di 5 seater dan ini AC beneran ya. Jadi ada freonnya gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan ya oke lah. Nice try. Dan ini ada USB slot 1 lagi dan ada tempat holder untuk menaruh HP-nya ya, ketika mau dicas. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan pocketnya hanya ada di kursi penumpang baris pertama aja ya. Di sini tidak kebagian, hanya 1 aja. Dan lampunya juga masih bohlam ya. Oke, ini hand gripnya juga sudah retractable seperti ini. Dan untuk headrestnya cuma ada 2 aja, jadi penumpang tengah tidak kebagian ya. Walaupun untuk seat belt ini sudah ada 3 ya. Dan juga ada eye socket di sini untuk bayi. Dan ini seat belt yang ketiga ini hanya 2 titik saja, yang lainnya kan 3 titik.
seperti itu. Oke ya, kurang lebih itu aja yang ada di bangku baris keduanya ya. Kita akan coba ke hal utama yang ditawarkan oleh Kia Sonet ini, yaitu bangku baris ketiganya. Seperti itu aja. Kita akan menuju baris ketiga dari Kia Sonet 7-seater ini ya. Oke, yang pertama caranya menarik tuas yang ini karena sudah one touch tumble ya, jadi lebih mudah untuk aksesnya. Dan kita akan masuk ke belakang, seberapa enak dudukannya. Oke, seperti ini ya. Ya. Aduh, sangat tidak jelas ya di sini, dan tidak ada lampu di sini sayangnya ya. Jadi gelap di sini. Akhirnya sudah dapat penerangan yang cukup melalui HP. Ya. Aduh, sangat tidak nyaman ya ternyata di bangku baris ketiga ini. Tidak ada space yang cukup, padahal ini tadi sudah posisi yang ya, ini yang posisi saya mundurkan ya. Jadi penumpang depan harus rela sedikit kesempitan untuk mengompensasi penumpang di bangku baris ketiga ini ya. Ya ini mungkin cocok buat anak-anak lah, tapi jangan untuk orang dewasa ya, karena ya seperti ini yang terjadi ya. Coba kita majukan dulu ya kursinya, bagaimana rasanya kalau kita majukan. Oke, seperti ini. Oke, kalau dimajukan ya kita dapat tempat, tapi yang di depan agak kesempitan jadinya. Ya, nice try lah ya buat Kia. Dan ini cukup mind blowing ya sebenarnya. Mobil sekompak ini bisa dibuat 7-seater seperti ini, dan ini tidak banyak dilakukan oleh pabrikan manapun. Bahkan sebelumnya ada Datsun Go Plus Panca, bangku baris ketiganya sangat-sangat menyiksa, tetapi ini tidak terlalu ya, cukup berhasil lah dia untuk menempatkan bangku baris ketiga di mobil sekompak ini. Dan juga yang bagus di sini, kita masih mendapatkan cup holder 1 buah, dan ada tempat penyimpanan kecil di sini, dan juga ada cup holder 1 lagi di sini dan tempat penyimpanan kecil di sini. Jadi tidak cuma asal nambah seat saja ya. Jadi tidak hanya asal nambah seat, tapi ya hal-hal kecil seperti ini pun turut ditambahkan di Kia Sonet 7-seater ini ya. Ya kurang lebih seperti itu, dan mereka memberikan seat belt 3 titik untuk penumpang di belakang ini ya. Ya cukup bagus lah ya untuk Kia. Tidak hanya asal nambahin saja, tapi keselamatan tetap diperhatikan oleh dia. Ya kurang lebih seperti itu saja yang ada di belakang ya. Tidak ada hal lain lagi untuk ruang kepala ya. Seperti ini agak ya ngepas lah ya. Ini untuk yang tingginya 160 cm, jadi tidak seperti ini yang terjadi. Ya kurang lebih seperti itu saja. Dan ini headrestnya juga ada 2, jadi penumpang ini enggak merasa dianaktirikan ya di belakang ini. Oke lah, cukup bagus kalau aku bilang. Oke, kita akan keluar lagi dan kita akan mengecek bagasi dari Kia Sonet 7-seater ini. Seperti ini. Oke, kita akan buka bagasinya sekarang. Oke, seperti ini. Ya ini bagian dari kompromi ya. Ketika baris ketiga ditegakkan, maka kita tidak punya slot yang cukup untuk menaruh barang di sini ya. Jadi pilihannya hanya 2, mau diisi 7 orang atau pilih untuk ngangkut barang. Jadi kalau ngangkut barang ya ini harus diturunkan dulu seperti ini harus diturunkan, dan kursinya harus direbahkan. Ya seperti ini jadinya ya, kursi harus direbahkan seperti ini dan harus diangkat dengan menaik tuas 2 kali seperti ini. Nah jadilah seperti ini ya. Ini sih masih bisa buat koper kecil berdiri ya, sebanyak 1, 2, 3, dan 4 ya. Tapi untuk koper sedang mungkin ya cuma bisa 1, dan ini sisanya koper kecil gitu ya. Atau mungkin 2 koper besar berdiri ya, masih bisa lah ya.
posisi seperti ini ya sebenarnya sedikit memakan tempat, tapi ya oke lah, tidak jelek-jelek amat ya. Atau mungkin hanya diposisikan seperti ini kalau ingin membuatnya seolah rata lantai seperti itu ya. Ya, kurang lebih begitu saja yang bisa dijelaskan dari bagasi dari Kia Sonet 7-seater ini. Oke, kita akan tutup kembali. Kurang lebih seperti itu yang ada di bagasi Kia Sonet 7-seater ini. Ini kap mesin dari Kia Sonet ya 7-seater, dan di awal ya masih belum hidrolik, masih pakai tuas biasa seperti ini, dan belum ada peredamnya, masih polos seperti ini ya. Untuk mesinnya masih sama dengan yang 5-seater itu, yaitu 1500 cc bensin natural aspirated dengan tenaganya 115 PS dan torsinya 144 Nm. Dan untuk penggeraknya jelas penggerak roda depan, transmisinya seperti yang saya bilang menggunakan IVT ya, itu Intelligent CVT. Jadi bisa disimulasikan seolah seperti otomatis konvensional seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu aja yang ada di bagian mesin dari Kia Sonet 7-seater ini. Tidak ada yang berubah sama sekali ya dari sektor mesin ya. Tapi saya berharap suatu hari nanti Kia memasukkan Sonet yang versi diesel ke Indonesia ya. Itu akan menjadi opsi yang lebih menarik lagi bagi Kia Sonet ini. Kita tunggu saja kabarnya seperti apa ya. Kurang lebih seperti itu aja yang ada di bagian kap mesin dari Kia Sonet ini. Jadi begitu saja review saya mengenai Kia Sonet 7-seater ini. Ini merupakan mobil yang cukup menarik untuk dibeli karena ini merupakan suatu inovasi yang pertama kali ada di Indonesia. Dan apabila teman-teman menyukai video ini, silahkan like dan komentar di video ini apabila teman-teman ingin menambahkan. Dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam video ini. Akhir kata, terima kasih sudah menonton.